Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 303 lomba pameran perhiasan. Bagaimana Anda berbicara? Melihat apa yang disebut sepupunya memarahi Lin Yu, Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi membela suaminya. Aku memarahinya, ada apa? Sanggul tanah. Pria dengan tuxedo putih itu memberi Lin Yu tatapan dingin, wajahnya penuh jijik. Dia telah mendengar tentang suami Jiang Yan yang tidak berguna sejak lama. Dia tahu bahwa dia adalah seorang suami yang lemah lembut. Dia telah membuat bisnis kecil dan mengubah wajahnya dalam 2 tahun terakhir. Tetapi dia tidak memahami situasi spesifiknya. Tidak peduli seberapa banyak yang dilemparkan Lin Yu, dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa selama 1 atau 2 tahun, jadi pada akhirnya dia hanyalah seorang pengusaha kecil. Di matanya, orang seperti ini sama sekali tidak bisa berada di atas panggung, apalagi menghadiri pameran perhiasan kelas atas ini. Pertemuan. Jiang Yan, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ayam asli tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Jangan lihat apa yang Anda kenakan sekarang, tetapi Anda sebenarnya spesies yang malang. Li Xiumei juga mengutuk putranya. Ini lebih baik daripada beberapa serigala bermata putih yang menyangkal asal-usul mereka dan melupakan asal-usulnya, kan? Nama macam apa yang dipanggil orang-orang semacam ini, dan apa itu? Lin Si menoleh dengan tidak tergesa-gesa dan dengan serius bertanya pada Jiang Yan. Kamu spesies liar, sesuatu yang bahkan tidak memiliki orang tua kandungmu sendiri pantas disebut aku. Wajah Li Xiumei cemberut, dan dia yang paling tabu untuk menyebutkan asalnya. Aku yatim piatu, tapi jika orang tuaku menemukanku, mereka masih bisa mengenalku. Tidak seperti kamu. Keluarga tidak mengenalimu lagi. Kenapa kamu malu mengembalikan nama keluargamu ke Li? Aku sarankan kamu mengubah nama belakangmu menjadi Ye. Lin Yu tidak merasa kesal, dan membalas begitu saja. Kamu. Li Xiumei memuntahkan darah karena marah, wajahnya menjadi pucat, dan dia dengan gemetar menunjuk Lin Yu untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa berbicara. Apakah kamu mencoba untuk mati? Putra Li Xiumei menyingsingkan lengan bajunya dan memberi isyarat untuk memukuli Lin Yu. Lupakan, Hongsu, berdebat dengan beberapa roti. Li Xiumei memiringkan kepalanya dan hanya melihat sekelompok orang masuk dari pintu masuk. Matanya berbinar sesaat, dan dia tidak peduli dengan Lin Yu. Dia buru-buru meraih putranya dan berkata dengan penuh semangat, Blanche, Direktur Wilayah Besar Internasional Davre China. Nona ada di sini, pergi, panggil ayahmu untuk menyapa. Setelah berbicara, Li Xiumei mengabaikan Lin Yu dan Jiang Yan, Limara berjalan menuju Nona Blanche dan yang lainnya di kejauhan dengan putranya. Tentunya ada yang membesarkan seorang putra. Jiang Yan melihat punggung mereka dan berkata dengan dingin. Oke, Yaner, jangan marah. Ye Qingmei bergegas dan meraih tangannya. Lin Yu melirik ke arah di mana Li Xiumei pergi, dan melihat seorang pria paruh baya dengan setelan biru bergabung dengan ibu mereka dan segera berjalan dan menyapa Nona Blanche dengan hormat. Kakak Yan, apakah paman ketigamu yang memakai jas biru? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman ketiga apa? Apakah mereka layak? Jiang Yan berkata dengan dingin, pria itu adalah Tang Guangmin, pemilik perhiasan Tang, 16 tahun lebih tua dari bibi ketigaku. Daripada Li Xiumei. Faktanya, gen kecantikan Jiang Yan terutama berasal dari ibunya, dan keluarga ibunya terlihat sangat luar biasa. Bibi ketiga Li Xiumei ini juga sangat cantik ketika dia masih muda, jadi dia menangkap Tang Guangmin, seorang suami yang kaya. Perhiasan daun. Lin Yu diam-diam terkejut. Perhiasan keluarga Tang ini termasuk di antara 3 teratas dalam industri perhiasan di negara ini, dengan nilai pasar hampir 70 miliar, tak heran Li Xiumei dan putranya Tang Hongsu begitu sombong dan pemberontak.
Jiarong, Dahwasia, Direktur Dafuer Jewelry, ada di sini. Dia adalah juri khusus hari ini. Ayo kita pergi dan menyapa. Pada saat ini, Shen Yuxuan buru-buru berjalan, dan bersamanya adalah Presiden Sang yang menikmati perhiasan. Tuan Sang datang ke sini karena dia memperhatikan Ye Qingmei dan Jiang Yan. Ketika dia berjalan di dekatnya, dia tidak bisa menahan detak jantungnya menjadi cepat dan wajahnya memerah, dan dia tampak sedikit bersemangat ketika dia melihat penampilan dan temperamen yang luar biasa dari Jiang Yan dan Ye Qingmei. Sebagai pria gemuk yang membaca semua keindahan, dia melihat Jiang Yan dan Ye Qingmei menunjukkan ekspresi bersemangat, yang menunjukkan betapa menakjubkan wajah Jiang Yan dan Ye Qingmei. Tidak, kami hanya datang ke sini untuk mengikuti pameran hari ini, dan kami tidak datang untuk berpartisipasi. Itu tidak perlu. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bukan seorang pengusaha, dan dia selalu sedikit meremehkan sanjungan semacam itu. Tuan, dia benar. Anda adalah perusahaan kecil yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tidak perlu naik dan menyapa, jika tidak maka akan memalukan. Tuan Sang berkata sedikit bangga dengan tangan di punggung dan perutnya tegak. Untuk menonjolkan dirinya di depan Jiang Yan dan Ye Qingmei, dia dengan sengaja menekankan kata-kata teman kecil. Dia belum pernah mengenal Heji sebelumnya, tetapi dia merasa bahwa nama itu tidak dikenal. Sebagian besar itu adalah merek lain-lain, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk kompetisi. Jelas tidak lebih besar, jadi dia secara alami mengklasifikasikannya lebih kecil dari miliknya. Jajaran perusahaan kecil. Shen Yuxuan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan sangat kesal, tetapi dia harus bergantung pada pria gemuk itu untuk mengatakannya, jadi dia harus berani untuk tidak berbicara. Kedua wanita ini adalah Presiden Sang melirik tulang selangka dan bahu Jiang Yan dan Ye Qing dengan sedikit rakus, dan bertanya dengan mendesak. Oh, ini istriku, dan ini adik perempuan baptisku. Lin Yu memperkenalkan sambil tersenyum, kali ini, sang pembuat perhiasan ini, terima kasih padanya, kita bisa masuk ke pameran. Presiden Sang baik-baik saja. Jiang Yan dan Ye Qingmei menyapa Tuan Sang, tanpa ada niat untuk bersalaman dengannya, dan bahkan berpaling dari mata Tuan Sang, karena mereka juga melihat niat buruk dari mata Tuan Sang. Cahaya. Kedua wanita cantik itu baik, kedua wanita cantik itu baik. Tuan Sang menelan ludahnya. Setelah mengetahui bahwa Jiang Yan adalah istri Lin Yu, jejak kekecewaan melintas di wajahnya, dan matanya terfokus pada Ye Qingmei. Tuan Shen, ini labelnya, ini dia. Pada saat ini, seorang manajer toko Heji bergegas dan mengangkat label perhiasan dengan tulisan, Heji Feng Yuanxiang, di tangan Yang Yang. Etalase kita ada di sana, gantung perhiasannya. Shen Yuxuan dengan cepat mengulurkan tangan dan menunjuk ke konter di sebelahnya. Ya, manajer itu segera berlari. Tuan Shen, jangan berpikir saya terlalu sibuk. Meskipun Anda memiliki kata-kata Heji Feng Yuanxiang di meja Anda, tidak ada label di setiap ornamen giok. Apa yang harus saya lakukan jika orang keliru mengira kita menikmati perhiasan? Saat itu, jika perhiasan giok Anda dilihat oleh orang-orang, dan responsnya tidak baik, dan akan merusak reputasi kita dalam menikmati perhiasan, maka kita akan sangat menderita, bukan? Tuan Sang mengangkat kepalanya dan menatap Shen Yuxuan dengan perasaan superior. Dia telah melihat ornamen giok yang dibawa Shen Yuxuan. Meskipun dia adalah bos, dia idiot. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang perhiasan. Dia tidak melihat bahwa guanyin Shen Yuxuan yang dibawa ada di sana. Bagaimanapun, dia secara tidak sadar berpikir bahwa ini perusahaan kecil tidak bisa menghasilkan sesuatu yang terlalu bagus. Untuk membedakan dengan jelas ornamen gioknya dari ornamen giok Heji, dia secara khusus meminta Shen Yuxuan untuk memanggil orang kembali untuk mengambil label Heji. Ya. Shen Yuxuan tersenyum pahit dan mengangguk lagi dan lagi. Tidak mungkin,
Orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Jika sang man gendut itu sekarang menarik lemari untuk mereka, semua usahanya akan hilang. Juga, perlu diingat bahwa jika seseorang bertanya pada saat itu, kamu harus mengatakan bahwa kita adalah kemitraan strategis, loh. Jangan biarkan orang-orang keliru mengira bahwa keluargamu dan kita adalah satu keluarga. Sang Zong sedikit khawatir mendesak. Jangan khawatir tentang ini, kami pasti akan membuat perbedaan jelas ketika saatnya tiba. Lin Yu tersenyum dan berkata, pria gemuk ini tidak ingin membiarkan dirinya berhubungan dengan keluarga mereka, apalagi. Dia juga ingin agar Heji mendapatkan ketenaran di ibu kota melalui pameran ini. Segera, jumlah orang di lantai pertama dari seluruh ruang pameran meningkat, dan hampir semua orang yang membeli tiket ada di sana. Bagian pertama dari kompetisi pameran ini adalah memungkinkan penonton untuk berkunjung secara bebas, kemudian para juri akan berkunjung dan memilih, menerapkan sistem penilaian, material yang komprehensif, kerajinan dan aspek lainnya untuk memilih 5 teratas yang paling berharga. Jadi meski beberapa hakim sudah lama datang, mereka duduk-duduk berdiskusi dan berkomunikasi. Beberapa dari mereka adalah orang asing, termasuk Direktur Devers China District, Blanche. Apakah Anda tahu para hakim itu? Mereka semua berasal dari mana? Ketika Lin Yu dan Shen Yuxuan mengunjungi bersama, dia melirik ke kursi hakim dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Saya baru saja akan memberitahu Anda bahwa juri pameran ini luar biasa. Saya melihat lelaki tua berjanggut putih itu. Itu adalah Tuan Yi Sikuanyi, yang dikenal sebagai lelaki tua itu, yang hari ini berusia 87 tahun. Dia adalah sosok perintis dalam industri perhiasan giok Tiongkok. Dia hanya berpartisipasi dalam kompetisi pameran pertama sebelumnya, dan tidak pernah terlihat sejak saat itu. Saya tidak menyangka penyelenggara akan mengundangnya selama ini. Shen Yuxuan cukup dikagumi ketika dia mengatakan ini. Bagaimanapun, bagi siapapun di industri batu giok, Yi Sikuan adalah idola mereka, setara dengan Bill Gates di industri mereka. Keseluruhan pribadi tidak hanya ahli dalam keterampilan mengukir batu giok, tetapi juga bisnis batu giok yang sangat sukses. Penjual perhiasan terbesar SIPG adalah milik keluarganya, tetapi untuk pameran di daratan ini, keluarga mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi. Ternyata itu Tuan Yi. Lin Yu mengangguk dengan hormat. Sebenarnya, dia tidak mengerti dunia giok. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Yi Sikuan. Tapi apa yang dikatakan Shen Yuxuan sangat menarik, dia secara alami harus bekerja sama. Yang lainnya adalah Blanche, kepala perhiasan top internasional Devers di China. Kudengar dia ingin mencari mitra strategis dari China kali ini. Diperkirakan perusahaan perhiasan yang memenangkan hadiah pertama tidak lain adalah perusahaan perhiasan papan atas. Shen Yuxuan menghela nafas dan menyesalinya. Anda harus tahu bahwa ini adalah kesempatan berharga untuk terhubung dengan industri perhiasan internasional, tetapi sayang sekali mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan hal baik ini secara alami tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana dengan yang lain? Lin Yu menepuk pundaknya dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Kecuali 2 perhiasan internasional yang lebih kecil, mereka semua adalah pemimpin. Ada Direktur Pusat Manajemen Perhiasan dan Giok Kementerian Tanah dan Sumber Daya, dan Direktur Pusat Pengawasan dan Inspeksi Kualitas Perhiasan dan Giok Nasional. Mereka pada awalnya seperti mereka. Sulit untuk mengundang pejabat tingkat tinggi, tetapi orang tua Yu ada di sini, dan mereka juga secara alami ada di sana. Kata Shen Yuxuan. Tampaknya pemerintah masih sangat menghargai kompetisi ini. Kulit Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Dia tidak berharap bobot kompetisi ini menjadi begitu berat. Itulah mengapa saya merasa kasihan. Shen Yuxuan mendesah pelan, merasa sangat kecewa. Ya. Bukankah ini Tuan Shen dan Tuan He? Pada saat ini, Lin Yu dan Shen Yuxuan tiba-tiba mendengar tawa dingin,
Mereka menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berjas pink cerah dengan beberapa pengawal, yang hampir berusia 60 tahun, muncul di belakang mereka. Teng Jun. Sen Yuxuan mengerutkan kening ketika dia melihat orang tua itu. Teng Jun ini adalah bos dari Junfu Jewelry, yang telah berkompetisi dengannya untuk Duan Lao terakhir kali. Lin Yu menatapnya dari atas ke bawah, melihat setelannya yang cerah dan sepatu bot kulitnya yang cerah, tidak bisa menahan senyum. Lelaki tua ini masih sangat genit. Sejauh yang saya tahu, Anda tampaknya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Teng Jun tersenyum. Siapa yang memberitahumu bahwa kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Sen Yuxuan mencibir dan berkata dengan kaku. Oke, jangan berpura-pura. Supervisor yang bertanggung jawab atas pendaftaran telah lama dibeli oleh saya. Teng Jun mengangkat bahu, lalu tertawa liar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.